grace holds me now. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelum itu kita akan menyaksikan beberapa video yang akan dibantu oleh multimedia. Diharapkan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Dan selamat menyaksikan, selamat beribadah. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus.
Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siang ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berjumpa lewat roh dan firman-Nya. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan ibadah siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan sekali lagi saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini saudara. Sekali lagi shalom. Boleh tos kiri kanannya katakan harus semangat buat Tuhan. Oke, sama-sama kita akan bacakan saudara DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku penahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berada dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Dia maha tinggi, maka buat tempat pendudukanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedungan akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berusul kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita bacakan kembali saudara. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin saudara. Sekali lagi katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyatakan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kau yang
kita bersatu dalam doa. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau siang ini Bapa kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu Bapa. Lingkupi dengan kami Bapa dengan perlindungan-Mu yang ajaib. Kami sebentar mau mendengarkan Bapa firman-Mu Bapa. Engkau berkati, urapi Ibu Desi Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai lebih lagi Bapa di dalam kehidupannya di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kasih kuasa penyertaan-Mu yang ajaib Bapa selalu ada di dalam hidupnya. Kau memberkati gembala pembina kami Pak Niko berserta keempat wakilnya. Gembala Karayan Pak Samuel dari berserta keempat wakilnya. Gembala Poge berserta tim pastoral yang ada Tuhan. Gembala-gembala kul kabit-kabit semua pengerja-Mu ya Bapa. Engkau berkati Bapa. Engkau urapi dengan perlindungan-Mu Bapa di masa pandemi ini Tuhan. Ada kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Ada kesehatan yang daripada-Mu ya Yesus. Engkau memberkati juga Bapak GBI untuk Caf Afgat, Oral Robert University, penuaian jiwa-jiwa secara besaran yang terakhir Bapak. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat lawatan untuk jiwa-jiwa Bapak. Dan Engkau yang akan bertindak ya Bapa, sehingga amanat agung Tuhan Yesus datang kali yang kedua sudah disampaikan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Damailah negeri kami Indonesia, dari setiap jajaran pulau-pulau yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga daerah Tuhan. Engkau memberkati Jokowi Maruf Tuhan, berikan takut akan Engkau lebih lagi, hikmat kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Setiap anggota MPR DPR Tuhan juga di dalam kabinet Indonesia bersatu Tuhan, berikanlah semua kuasa kasih-Mu Bapa di dalam melakukan amanat-Mu Bapa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau memberkati juga generasi Yeremia Tuhan, generasi yang Tuhan canangkan Tuhan lakukan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau rapi setiap generasi ini Bapa dengan takut akan Kau ya Tuhan, dengan cinta mati-matian akan Kau ya Bapa, melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini Bapa. Generasi yang Tuhan urapi dengan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintahan kota Bekasi di mana kami tinggal Tuhan. Bekasi ada damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kau rapi lagi Bapak Pak Rahmat Effendi dengan jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang dilakukan Bapa adalah perkenanan-Mu Bapa di Bekasi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa yang sudah hadir di ibadah ini Bapa. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami. Inilah syukur kami yang kami naikkan Bapa hanya di dalam nama Bapa. Dan yang kami percaya semua kita katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan yang terbaik. Hari ini persembahan akan diadakan 2 kali. Yang akan dibantu oleh Asyar, pertama melewati kantong kecil itu persembahan diakonia, dan kantong besar itu dipakai untuk amplop yang telah disediakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami ingin meresponi kehadiran-Mu Tuhan lebih lagi dengan penyembahan dan pujian kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Dan setiap pemberian kami berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan, dengan kami memberi dengan ucapan penuh syukur. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. dulu, sekarang, Sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidupmu, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tak tergoyahkan. Sekali lagi kita nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Kau Allah kami, Allah. Tiada yang lain, hanya Kau selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sekalipun dunia bergoncang, kami mau tetap menyembah Tuhan. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan.
sembah. Kami menyatakan Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selama betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kau tetap Allah. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan, saudara. Kita angkat suara kita angkat hati kita. Kita angkat penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami. Roh Kudus mengalir, urapi kami, pulihkan kami. Kau yang layak kami sembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya. Kami serahkan hati kami, kami serahkan hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya nama-Mu Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yes. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever yours. So here I bow,
in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Terima kasih. Haleluya. Sekaralaya baralaya bara 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 bara. Sekaralaya baralaya bara 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 bara. Sekaralaya bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Kau mengasihi setiap kami Bapa, kami mengucap syukur. Saatnya kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan. Urapi hamba-Mu untuk sampaikan firman-Mu. Biar hanya isi hati Tuhan yang disampaikan. Berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing firman Tuhan. Makasih buat Bugem, makasih buat Tuhan yang terutama masih boleh diberikan kepercayaan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, sebenarnya saya gugup banget loh saudara. Selalu seperti ini. Baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya mau ambil satu judul khotbah, sharing firman Tuhan mengenai ambil keputusan dan maju. Ayatnya diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, bisa ditampilkan, nanti kita akan baca bareng-bareng. Yuk kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Firman Tuhan.
Ya, Tuhan mau kita hidup berbahagia. Amin. Kita semua mau hidup berbahagia. Amin. Ya, Tuhan mau kita hidup berbahagia di surga dan di bumi. Tidak hanya di surga, tapi di bumi juga Tuhan mau kita hidup berbahagia. Gitu. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan, berbahagialah orang yang bla 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 karena akan bla bla gitu ya. Kita bisa baca lagi nanti di rumah. Saking Tuhan cintanya sama kita, dia nggak mau kita itu susah. Saking Tuhan cintanya sama kita, Tuhan nggak mau kita tuh terhilang supaya kita semua hidup berbahagia. Amin. Nah, masalahnya kita mau nggak sih hidup bahagia? Gitu. Masalahnya kita mau nggak hidup happy bersama-sama Tuhan? Gitu. Tuhan sudah kasih firman-Nya begitu banyak. Saya percaya kita semua sudah banyak mendengar firman ya. Tiap minggu kita beribadah, firman disampaikan. Kita bisa streaming di YouTube, channel apapun yang kita mau tentang firman Tuhan, kita bisa dengar, lagi ngapain juga kita bisa dengar, amin. Masalahnya kita cuma mau dengar, atau kita mau melakukan itu firman Tuhan. Ya. Nah, saya belajar firman Tuhan. Saya bukan orang yang terlalu amat sangat rohani, enggak. Kita semuanya sama. Bukan berarti orang yang ada di mimbar ini adalah orang yang hebat, tidak. Tapi kita mau semua sama-sama belajar dipulihkan oleh Tuhan. Betul? Tergantung bagaimana respon kita. Kita mau respon enggak? Kita mau lakukan enggak? Firman yang kita baca itu, apa cuman kita baca, selesai, tutup itu handphone atau Alkitab, terus tidur? Atau cuman pada saat kita nggak bisa tidur, baca Alkitab supaya bisa tidur. Soalnya biasanya kalau baca firman Tuhan terus ngantuk gitu ya. Jadi seperti obat tidur dong. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak cuma membaca, tapi kita itu bisa melakukan, menghidupi dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang kita baca itu harus kita lakukan, saudara. Saya tahu saudara semua udah pernah dengar kalau kita harus melakukan firman Tuhan. Hidupi, berubah. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita mau diubahkan dari firman yang kita baca. Kita nggak bisa sampai dengan saat ini menjadi orang yang dari tahun lalu, 10 tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, hari ini, dan besok begitu-gitu aja. Nggak ada perubahannya. Tuhan nggak mau seperti itu. Kita mau kita terus disempurnakan. Kita mau terus disucikan. Karena tadi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa tadi dibilang? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu bukan cuma sekedar melihat terus kita melihat modelnya Allah. Nggak semua orang bisa seperti itu, saudara. Tapi saat kita bisa melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, pembelaan Tuhan atas hidup kita, itu adalah kita melihat Tuhan, saudara. Buat saya pribadi, saya nggak mau ambil susah. Itu saya sudah melihat Tuhan. Saat saya bisa ada Tuhan bersama saya. Gitu. Nah, apakah kita mau diubahkan oleh firman yang kita baca? Harus berubah. Gak bisa kita terus menjadi orang yang pemarah. Orang yang pemarah tetap pemarah. Orang yang kecewa hidupnya tetap akan kecewa. Mungkin engkau merasa saya berhak kecewa. Dia sudah mengecewakan saya. Boleh seperti itu? Bisa. Tapi anak Tuhan gak boleh seperti itu. Yang punya kepahitan tetap lu simpen itu kepahitan. Gak bisa seperti itu. Yang sombong tetap sombong. Yang merasa paling benar tetap kita akan merasa paling benar. Enggak boleh seperti itu. Jadi saudara, kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Ya,
Supaya firman Tuhan bilang berbahagialah kamu. Tuhan mau kita tuh berbahagia. Terus kalau kita mau tetap dengan kelakuan kita, dengan sifat kita seperti yang mungkin orang mau bilangnya apa, itu emang udah karakter gue kayak gitu. Dari dulu gue emang pemarah, gak bisa. Emang kita tahu kapan Tuhan panggil kita? Gak tahu saudara. Minggu lalu kita dengar seorang hamba Tuhan, Pastor Raditya Oluwan, yang pernah beberapa kali bicara di sini. Dia pulang hanya karena COVID. Ya, kita nggak tahu gitu. Kapan kita pulang? Dengan cara bagaimana kita pulang? Kalau Pastor Raditya Oluwan pulang dengan cara COVID, kita nggak tahu kapan kita balik. Saudara jangan terlalu tegang, santai aja. Serius banget. Iya begitu. Jadi kita harus terus mau dirubah. Harus mau terus diperbarui hatinya. Amin. Yang mau bilang amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kita tuh nggak bisa terus seperti itu. Kalau saya sebutnya, orang yang nggak mau berubah sama aja orang tuh yang bodoh. Orang yang bodoh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan lambat belajar. Lambat belajar. Udah banyak contoh di depan mata, tapi dia nggak mau ambil pelajaran gitu loh. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini yang online bukan orang-orang yang bodoh. Saya percaya Tuhan kasih hikmat lebih luar biasa buat setiap kita. Untuk bisa kita ambil pelajaran dari setiap apa yang kita boleh dengar, apa yang boleh kita baca, apa yang boleh kita lihat. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa boleh ambil hikmahnya dari setiap yang kita hadapi, setiap yang kita baca gitu. Nah, jadi karena kita bukan orang-orang bodoh, kita harus berbalik arah pada saat kita menyadari, oh saya orang yang masih nggak bisa disinggung sedikit. Mungkin maksudnya teman kita itu bukannya nyinggung kita ya. Mungkin dia lagi menceritakan sesuatu, tapi kita yang sensi gitu ya. Repot tuh jadi orang sensian tuh. Dikit-dikit tuh dia ngomongin gua. Dikit-dikit dia ngomongin gua. Karena kita itu orang ngomongin siapa gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi nggak di sini nggak ada. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau tahu kita punya sesuatu yang tidak baik, istilah saya, kalau kita jalan ke arah yang salah, jangan dilanjutin dong. Benar nggak sih? Jangan dilanjutin, balik arah. Kita kan punya tujuan semua ke surga, benar ya? Kita mau ke surga ya? Ada nggak yang nggak mau ke surga? Saya rasa nggak ada loh. Ngapain di sini gitu kalau maunya kan neraka? Nggak ya? Nah, kita punya tujuan tuh ke surga. Tapi memang ke surga adalah kasih karunia, anugerah yang besar dari Tuhan. Tapi firman Tuhan tetap bilang kerjakan keselamatanmu. Benar? Kerjakan keselamatanmu. Kita nggak bisa main-main. Kita sudah dengar firman Tuhan, tapi kita pura-pura budek gitu sama firman Tuhan. Kita pura-pura nggak tahu, tapi Tuhan nggak bisa dibohongin, betul? Tuhan tahu kalau seberapa firman Tuhan yang kau tahu, itu kau yang akan dituntut oleh Tuhan. Ya, semakin banyak kita tahu firman Tuhan, semakin kita harus bisa diubahkan. Amin. Ya, kalau kita jalan, kita punya tujuan. Kita pakai Google Map aja, ya. Google Map itu akan menunjukkan cara kita kemana kita harus berjalan. Benar ya? Benar ya? Kemana kita harus berjalan? Ada nggak saatnya kita salah jalan? Ada. Ya, Google Map suruh kita tuh belok kanan. Itu kita tetap lurus aja. Nah, untungnya Google Map itu setia loh. Kita udah lurus aja, masih dikasih jalannya. Lu udah salah jalan, lewat sini deh, dia rubah tuh. Supaya kita tetap bisa sampai tujuan. Benar? Tuhan juga seperti itu. Tuhan lebih setia dari Google Map. Ya. Tuhan tahu dan Tuhan mau kita semua punya tujuan. Yuk kemari, yuk ke surga sama saya. Saya sudah ke surga, menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Betul? Saudara mau ada di sana? Kalau mau ada di sana, ikutin arahnya Tuhan. Ikutin arahnya Tuhan. Jangan maunya sendiri. Jangan merasa kita paling benar, kita paling hebat. Mungkin sebenarnya di hadapan Tuhan, orang yang seperti itu tuh nggak nganggap Tuhan loh. Sedih loh Tuhan sama orang yang kayak gini. Ya, biar kita sama-sama diingatkan. Yuk kita sama-sama saling koreksi. Koreksi diri masing-masing, nggak usah koreksi orang deh. Nggak usah. Suami istri pun nggak usah koreksi masing-masing. Maksudnya nggak usah koreksi. Saya koreksi suami saya, nggak usah. Koreksi diri sendiri sama Tuhan. Bagaimana saya di hadapan Tuhan? Apakah hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Jangan sepelekan satu hal yang menurut kita itu enteng. Menurut kita, saya sudah perpuluhan, saya sudah setia, saya sudah beribadah tiap minggu, tiap pagi saya saat teduh, ya, keluarga udah saya urus, anak-anak saya terurus dengan baik, tapi saya masih simpan sakit hati sama suami saya. Ada orang seperti itu. Dia udah sakitin saya luar biasa. Walaupun suami saya sudah minta maaf, sudah sampai sujud-sujud di depan saya maafin sih, tapi hati saya nggak bisa hilang. Saya maafin sih, tapi di mulut hatimu masih luka. Nggak bisa seperti itu, saudara. Tuhan mau semuanya tuntas. Amin. Jangan menyimpan. Itu. Jadi kita harus ngikutin arahnya Tuhan seperti apa. Nggak usah kita simpen-simpen, nggak usah kita tinggalin satu hal. Contohnya ya kepahitan tadi. Jangan. Kita yang rugi. Bukan suami kita yang rugi. Istri kita terlalu cerewet misalnya. Ya. Apa aja dia mau atur. Sampai suaminya itu mau pelayanan aja dia yang atur. Istilahnya gitu. Doakan. Doakan. Semuanya serahin ke Tuhan. Jangan pernah kita pegang-pegang apa yang kita tuh ngeganjel gitu loh. Terus dipegang. Terus sedih seumur hidup lo gitu. Seumur hidup sedih gitu meratapi. Betapa saya ini malang, ya, anak muda, punya papa galak banget, nggak bisa diajak ngobrol. Gue mau sharing sama siapa? Papa gue pergi sama kuntilanak, ya. Emang situ kuntilanak lebih cakep dari mak gue katanya. Gue kepahitan. Kepahitan boleh, jangan lama-lama. Hamba Tuhan pernah bilang ya, sakit hati, mampir boleh, apa tuh ya? Nah ngekos itu jangan gitu ya, jangan lama-lama lah istilahnya kayak gitu. Jangan lama-lama. Tuhan nggak bisa pakai kita kalau kita tuh nggak mau di-upgrade. Tuhan nggak mau, kalau kita nggak mau diubahkan, Tuhan tuh nggak bisa pakai, gitu. Amin. Ya, jadi kita kalau punya tujuan, fokus sama tujuan kita. Saya percaya semua tujuan kita adalah ke surga, kerajaan surga. Saya bukan sok rohani ya, tapi memang belakangan ini kerajaan surga itu sangat didengung-dengungkan. Nah, sebentar, saya lihat contekan dulu. Baik, dosa. Sekarang kita bicara dosa. Saya percaya kalau setiap kita nggak ada yang tidak pernah berdosa. Nggak ada yang tidak pernah berdosa. Iya betul. Saya percaya, tapi anak-anak Tuhan seharusnya tahu itu dosa. Dengan firman Tuhan, stop. Amin. Stop. Jangan dilanjutin. Balik arah. Balik arah.
Setiap kita yang mau diubahkan, saya percaya Tuhan akan mampukan. Dan kau akan melihat penyertaan Tuhan atas hidupmu semakin nyata dan luar biasa sampai engkau akan tercengang-cengang melihat pembelaan Tuhan buat orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, baik Tuhan, baik saudara. Mari kita masing-masing bisa mengintrospeksi. Saya tuh materi saya cuma mengintrospeksi perasaan saya setiap kali saya dapat jatah untuk sharing, gitu. Introspeksi gitu. Jangan terus kekeh dengan keberadaan kita saat ini, gitu. Nah, salah satunya caranya Tuhan supaya anak-anak Tuhan berbalik. Saya memperhatikan banyak dari kita menghadapi masalah-masalah, benar ya? Menghadapi masalah-masalah. Nah, celakanya anak Tuhan, banyak pada saat diperhadapkan masalah, responnya itu kadang-kadang suka telat ya. Pertama, kebanyakan itu adalah cari solusi sendiri gitu. Benar gak sih? Benar ya? Kadang-kadang suka otaknya tuh jalan duluan. Kalau ada masalah ini, langsung otaknya tuh, mungkin kalau komputer itu Pentium berapa gitu ya, yang keluaran terbaru, yang prosesornya cepat, tapi kecepatan mikirnya gitu loh. Kecepatan cari solusi sendiri. Lupa kalau kita punya Tuhan yang mau banget dilibatkan saat kita punya masalah. Amin. Tuhan tuh mau banget dilibatkan. Tuhan itu mau banget kita itu bisa duduk diam, bawa masalahmu kepada Tuhan, bilang, Tuhan ini masalah saya. Tuhan tolong saya. Pada saat kita sungguh-sungguh mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Tapi saudara, pada saat kita sudah serahkan masalah kita sama Tuhan, jangan sekali-kali kita ambil lagi itu masalah. Kita coba lagi cari solusi sendiri. Jangan saudara, serahin sama Tuhan. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Nah, datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bela. Satu lagu bilang, Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin. Allah yang bela. Jadi kalau kita dihadapkan masalah, jangan pusing sendiri. Kita punya pembela yang luar biasa yang namanya Yesus. Allah Bapa kita yang sangat setia. Ya, bilang, Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak sanggup hadapin masalah ini. Ajak Tuhan, libatkan Tuhan. Tuhan bilang saat engkau angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan masalahmu. Nggak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Nggak ada masalah yang terlalu besar. Dia terlalu sanggup, saya percaya. Dia terlalu sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Dia pembela yang ajaib. Ini lagu yang Tuhan taruh buat saudara siang ini. Yuk kita nyanyi. Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala hal. Katakan ini pada Tuhan, ku pasti dapat lakukan semua bersama Tuhan. Lakukan semua. Yesus yang
sekali lagi, Allah yang bela. Allah yang bela. Jadikan ini sebagai doamu, saudara. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala hal. Haleluya. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Oh, terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Ya, sedikit pesan buat anak muda. Anak muda, mana anak muda? Haleluya. Ya, anak muda. Tuhan mau pakai kalian lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap dipakai Tuhan bilang amin. Bilang amin. Haleluya. Tuhan dengar ya. Tuhan mau pakai engkau lebih lagi. Serahkan hidupmu sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah main-main lagi sama Tuhan. Ya, introspeksi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan hari-harimu buat Tuhan. Tuhan akan beracara bagimu, Dia akan menjadi pembela bagimu. Apa yang menjadi pergumulanmu, kuliahmu, orang tuamu, serahkan sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman itu boleh menjadi rema, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau tilik setiap mereka satu persatu. Kami percaya Engkau memperhatikan setiap mereka ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang membela setiap mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, dan kita semua kedapatan setia adanya. Mari siap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, ibadah selesai saudara. Saudara bisa bersatu sebentar, kurang meninggalkan ini, dan tetap menjaga jarak sesuai protokol yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never
fails me, and all my